Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Te interrumpidere Patris Allegro, Veritas Liberavit Vos. Kali ini saya mau mengajak kita untuk berbincang-bincang. Saya mau mengajak kita untuk berbincang-bincang seputar Hieronymus, Bunda Maria, dan Protestantisme. Sebuah catatan sinis untuk mereka yang gemar memilih-milih, to choose, to cherry pick, heresis. Dari situ muncul kata heresis. Jadi, my friends, ketika berbicara tentang ajaran Katolik mengenai Maria, satu hal yang terus-menerus menjadi bahan perdebatan dan seringkali diperlakukan secara serampangan oleh sebagian Protestan adalah doktrin keperawanan abadi Maria, Perpetua Virginitas Mariae. Ajaran ini yang secara dogmatis ditegaskan oleh Gereja Katolik dan dijaga sejak para bapak Gereja Perdana mendapat serangan klasik dari Helvidius, seorang penulis abad keempat yang mendalilkan bahwa Maria memiliki anak-anak selain Yesus. Namun sayangnya, seperti yang akan kita lihat, roh Helvidius tampaknya berinkarnasi kembali dalam tafsiran Protestan modern yang dengan penuh semangat memperlakukan ayat-ayat seperti saudara-saudara Yesus secara literalistik, seraya menutup mata terhadap warisan interpretatif dari Gereja Perdana. Nah, mari kita lihat poin yang pertama di sini adalah ternyata Helvidius hidup lagi dalam tafsiran Protestan. Helvidius sebagaimana dicatat dan dibantah telak oleh Santo Hieronymus dalam traktatnya Contra Helvidium tahun 383 Masehi berargumen bahwa ayat-ayat Injil seperti Markus bab 6 ayat 3, bukankah ia ini saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, adalah bukti biologis bahwa Maria memiliki anak-anak lain. Hieronymus dengan kekuatan filologis dan teologis yang sangat mendalam membantahnya dengan menunjukkan bahwa istilah saudara dalam konteks Semitik tidak harus berarti anak kandung satu ibu. Dia menyatakan secara keras bahwa Helvidius tidak hanya keliru, tetapi juga menghina martabat Bunda Allah yang kudus. Ya. Ironisnya, tafsiran Helvidius ini justru dihidupkan kembali oleh sebagian kalangan Protestan, bukan karena munculnya bukti baru atau temuan arkeologis, melainkan karena adanya pergeseran prinsip hermeneutik sejak masa reformasi. Para reformator dengan semboyan sola scriptura yang mereka agungkan memutuskan untuk menafsirkan kitab suci secara literalistik, terlepas dari konteks linguistik, budaya, atau tradisi apostolik yang mendahuluinya. Maka tidak heran bagi mereka saudara berarti saudara, titik. Bahwa Yesus hidup dalam konteks budaya Yahudi di mana saudara itu mencakup sepupu, kerabat, bahkan sahabat dekat, diabaikan demi metode bacaan yang tampaknya ilmiah tetapi ahistoris. Poin yang kedua, devosi kepada Maria itu masalah, kata mereka. Bagian yang lebih menggelikan adalah bahwa sebagian Protestan tidak hanya menolak keperawanan abadi Maria karena alasan eksegesis, tetapi juga karena alergi terhadap devosi. Dalam semangat kembali kepada Kristus, Maria harus didudukan kembali sebagai perempuan biasa, bahkan lebih biasa dari ibu baptis lokal. Devosi kepada Maria dianggap sebagai gangguan terhadap kristosentrisme. Padahal justru Maria yang paling setia mengatakan, lakukanlah apa yang dikatakannya. Mereka ingin Yesus tanpa Maria, seakan-akan misteri inkarnasi bisa terjadi tanpa rahim, dan sejarah keselamatan bisa dijalankan tanpa keterlibatan perempuan yang paling diberkati itu. Ini bukan sekedar penolakan devosi, tapi sebuah bentuk pencabutan akar
dari batang pohon keselamatan itu sendiri. Yang ketiga, Hieronymus dikutip bila cocok, dibuang bila mengganggu. Disinilah kita sampai pada puncak sinisme akademik. Banyak kalangan Protestan bersedia mengutip Santo Hieronymus, tokoh Katolik, penerjemah Alkitab Vulgata, seorang rahib yang taat kepada otoritas paus, hanya ketika kutipan-kutipannya bisa dijadikan alat untuk menolak Deuterokanonika. Ya, mereka senang menyoroti bahwa Hieronymus awalnya ragu terhadap kitab-kitab seperti Tobit, Yudit, atau Makabe. Namun mereka dengan cermat mengabaikan bahwa Hieronymus kemudian tunduk pada otoritas gereja, menerjemahkan kitab-kitab itu juga ke dalam Vulgata, dan tidak pernah memisahkan diri dari kesatuan gereja Katolik. Dia, Hieronymus, bukan pemikir bebas yang memilih-milih dogma. Ia adalah seorang putra gereja yang taat, yang ketika berbeda pandangan tidak memecah gereja, tapi patuh dalam iman. Sungguh menarik dan agak menjengkelkan melihat bagaimana figur Katolik seperti Hieronymus bisa diklaim oleh kalangan Protestan secara sepihak, tanpa mau menerima keseluruhan tubuh teologi dan spiritualitasnya. Mereka mengutip Hieronymus ketika sesuai dengan argumen mereka, lalu membuangnya ke dalam lemari relik ketika ia berbicara tentang keperawanan Maria, otoritas paus, atau pentingnya tradisi. Menarik ya. Yang keempat, keperawanan Maria adalah dogma, bukan ide pribadi. Bagi gereja Katolik, keperawanan abadi Maria bukan pendapat spekulatif, melainkan dogma iman yang telah ditegaskan dalam Konsili Lateran 649, diteguhkan kembali dalam Konsili Trente 1545 sampai 1563, dan dicantumkan secara eksplisit dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 499 sampai 501. Penolakan terhadap dogma ini bukan sekedar beda tafsir, melainkan penolakan terhadap struktur pewahyuan yang mencakup kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Maka ketika Protestan berkata, tidak ada di Alkitab bahwa Maria tetap perawan, jawabannya sederhana. Tidak ada pula di Alkitab bahwa hanya Alkitab yang menjadi sumber iman. Prinsip sola scriptura sendiri tidak ada dalam kitab suci. Jadi, jika mereka ingin konsisten dengan logika mereka sendiri, mereka harus berhenti menyebut Hieronymus, karena pria itu hidup dan mati dalam keyakinan bahwa gereja adalah tiang penopang kebenaran, bukan teks tertulis belaka. So my friends, kejujuran intelektual harus dibarengi dengan kepatuhan iman. Jadi kejujuran intelektual dan kepatuhan iman itu penting, ya, bukan retorika tanpa substansi. Ya, apologi ini bukan ditujukan untuk menyakiti rekan-rekan Protestan yang tulus, melainkan untuk mengajak mereka berhenti bermain-main dengan kutipan dan potongan sejarah, serta mengundang mereka untuk melihat bahwa gereja Katolik tidak takut terhadap kitab suci, tetapi membacanya dalam roh yang sama dengan para bapak gereja yang mereka kutip sepotong-sepotong. Hieronymus bukan milik kubu yang menjadikan Alkitab senjata polemik, melainkan milik gereja yang menjadikan Alkitab sebagai sabda hidup dalam kesatuan iman. So, back to before the Bible. Kalau berhenti pada back to the Bible, jadinya sesatnya tidak ketulungan.